Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Kita hadir kembali dalam online discipleship pada malam hari ini. Malam hari ini kita masih membahas tentang pembinasa keji ya. Nah, ini adalah bab terakhir dari urutan atau bagian tentang pembinasa keji tersebut. Sudah kita bahas ya, kita sudah menangkap, kita sudah mengerti siapa sebenarnya pembinasa keji itu. Pembinasa keji itu adalah makhluk yang terluka, makhluk yang sangat-sangat kecewanya luar biasa. Kenapa? Ya dia mencoba mempengaruhi Lucifer pada waktu itu untuk meninggikan diri, menyamai Allah yang maha tinggi itu. Akhirnya Lucifer dan anak buahnya termasuk Abaddon atau pembinasa keji itu, dia dilempar ke bumi. Ya, dia marah, dia rusak bumi itu, sehingga bumi tidak terbentuk. Ya, kata Kejadian 1 ayat yang kedua itu ya, bumi tidak berbentuk. Nah, saudara, kenapa tidak berbentuk? Karena dihancurkan oleh Abaddon atau pembinasa keji itu. Kenapa disebut pembinasa keji? Karena nanti dia akan memerankan peran, yaitu akan melakukan penyiksaan, yaitu kesusahan besar 3,5 tahun kedua, di mana Abaddon diberi kesempatan untuk beroperasi, ya. Nah, di situ dengan kemarahan, kejengkelannya itu, dia mulai merusak apa saja yang di depannya. Nah, khususnya adalah menyiksa orang-orang yang ketinggalan nanti, ya. Nah, saudara, jadi Abaddon itu ternyata berkolaborasi dengan Antikris. Antikris di backup oleh Lucifer, itu 3,5 tahun pertama. Lalu Abaddon dia akan melakukan aksinya pada 3,5 tahun yang kedua, ya. Nah, saudara, kita sudah bahas juga ya kemarin tentang siapakah antikris itu. Antikris itu manusia, ya, manusia yang di backup oleh si Lucifer, ya. Dia adalah seorang tokoh yang sanggup untuk menyatukan ya, seluruh bangsa ini. Nah, dan dia juga punya keistimewaan, punya keahlian, sehingga orang sangat kagum. Bahkan orang Yahudi yang memang dia tidak percaya Yesus adalah Mesias, mengangkat antikris ini sebagai Mesias mereka. Ya, mana Pak? Ternyata karena dia di backup oleh Lucifer, dia diberi juga kuasa oleh Lucifer itu untuk mengadakan banyak tanda-tanda mujizat. Ya, jadi antikris itu nanti akan muncul, ya, dia berperan selain menyesatkan semua orang, dia juga seolah-olah berperilaku seperti Tuhan Yesus. Ya, nah, jadi menyesatkan dengan dia melakukan sesuatu seolah-olah ya tandingannya Tuhan Yesus seperti itu. Sehingga itu mengecoh orang-orang Yahudi pada waktu itu nanti, sehingga mereka percaya dan mengikat perjanjian dengan antikris itu. Tapi akhirnya antikris itu dia memungkiri atau mengingkari perjanjiannya dengan melarang bangsa Israel atau orang-orang Yahudi tidak boleh menyembah Yahweh atau Yehovah. Penyembahan sekarang diarahkan kepada Abaddon, ya. Jadi itu 3,5 tahun akhir pertama itu dia mulai melarang orang-orang Yahudi untuk menyembah kepada Yahweh. Lalu penyembahan diarahkan harus menyembah kepada Abaddon itu. Orang Yahudi kaget ya, lalu lari ke gunung ya. Lah, kenapa? Wah, ternyata ya orang Jawa bilang jebule itu kayak aku dihapusi, jebule aku di apa namanya tertipu ada di situ itu ya. Lah, saudara, kejar-kejar, lah masa bereaksinya Abaddon sudah datang. Abaddon lah yang mengeksekusi orang-orang yang dieksekusi, yang akan ditangkap dan disiksa pada saat itu ya. Nah, malam hari ini Bapak Saudara, kita akan melanjutkan ya bagian selanjutnya. Kita akan bicara tentang kedua saksi Allah. Ketika Abaddon sudah mulai bereaksi, ya, sudah muncul, disitulah Allah mengirimkan ya, kedua saksi Allah itu
turun di bumi itu, di tengah-tengah kesukaran besar, kesusahan besar itu, muncullah kedua saksi Allah itu. Ya, kesaksiannya sangat luar biasa. Ya, dan tanda-tanda ajaib, mujizat juga menyertai dua saksi Allah itu. Sehingga itu menjadi tandingan juga bagi antikris yang telah mendemonstrasikan mujizat-mujizat juga. Ya, jadi antikris telah melakukan banyak mujizat, sekarang dua saksi ini juga melakukan mujizat-mujizat juga ya. Nah ternyata banyak orang juga yang mulai diyakinkan dengan kesaksiannya. Disitulah Abaddon marah. Lalu kedua saksi Allah itu akhirnya nanti dibunuh oleh Abaddon. Lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam materi kita malam hari ini ya. Oke saudara, kita akan membahas tentang dua saksi Allah itu. Nah saudara, perhatikan di sini ya. Dua saksi Allah itu akan bangkit nanti, yakni dua orang yang diurapi dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi ini orang yang intim, punya kedekatan dengan Tuhan, ya, atau dengan Yahweh. Nah, dia sangat-sangat diurapi. Ya tahu ya, kalau orang penuh dengan urapan itu biasanya powerful, ya. Dia bisa melakukan banyak-banyak mujizat. Ya, karena dia dekat dengan Tuhan, dia diurapi, jadi kuasa Allah menyertai dalam kehidupan atau aksi dua saksi yang diturunkan, yang muncul pada waktu itu, ya. Lah, saudara, ketika dua saksi Allah ini bangkit, ya, yaitu dua orang yang diurapi, yaitu dekat dengan Tuhan seluruh bumi itu, Abaddon akan membunuh mereka. Dan mereka mati 3,5 hari kemudian. Mereka bangkit dan naik ke surga, disertai gempa yang merobohkan 1/10 kota Yerusalem, ya. Di mana itu? 1/10 kota Yerusalem. Dan di situ 7.000 orang mati. Ya, 7.000 orang mati akibat gempa karena dua saksi Allah ini ya, bangkit dan naik ke surga itu. Coba kita lihat ya, ayatnya dasarnya di sini ini. Dalam Zakaria pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Zakaria pasal 4 ayat 11. Lalu berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil itu? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Engkau tahu? Tidakkah engkau tahu? Apakah arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Nah saudara, keterangan yang kita baca tentang dua saksi Allah yang bangkit nanti adalah dua orang yang diurapi, mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan, ya. Nah, yang akan dibunuh oleh Abaddon itu ternyata pernah dilihat dalam sebuah vision oleh Nabi Zakaria, ya. Lalu Nabi Zakaria ini berbicara ya, atau bertanya, apakah arti dari kedua pohon zaitun di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini, ya. Saya coba berikan gambarnya di sini gitu ya. Nah, saudara, seperti dua pohon ini ya. Nah, ini orang-orang seni ya, dia coba untuk melukiskan di sini. Nah, ini ada kandil, ya kandil itu pelita seperti itu. Dan entah itu letaknya betul di sini atau tidak. Lalu mereka mencoba untuk pasang di situ aja ya. Nah, kandilnya kenapa dua? Nah, tapi ya inilah gambar yang saya temukan ya. Tapi saya mau ceritakan di sini ada dua pohon ya. Nah, di sini ini yang membuat Zakaria itu bingung ya. Apa artinya tentang dua pohon itu? Ya. Tentang dua pohon ini apa ini? Nah, lalu dikatakan untuk kedua kalinya berbicaralah Zakaria itu, apa arti kedua dahan pohon zaitun
yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu, ya. Jadi unik ya. Jadi ada pohon dan ada juga pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu. Lalu ia menjawab, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya itu?" Zakaria bilang, "Enggak tahu aku," ya. Lalu dijelaskan di sini ayat 14. Lalu ia berkata, "Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi." Nah, saudara, dari ayat inilah kita mengetahui tentang adanya atau dibangkitkannya dua saksi Allah yang nanti akan muncul ketika 3,5 tahun pertama sudah selesai, lalu masa kerjanya atau reaksi daripada Abaddon itulah mulai muncul, ya. Tuhan membangkitkan kedua saksi tersebut itu. Nah, dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, di sini kita lihat ya, ternyata dua saksi itu ketemu dengan Abaddon, ya. Wahyu 11 ayat 3 sampai 5. Perhatikan, "Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku." Jadi apa yang dilihat oleh Zakaria itu juga dinyatakan atau dilihat oleh Rasul Yohanes ketika ada di Pulau Patmos, ya. Lalu firman-Nya kepada Yohanes ini, "Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Kedua pohon zaitun dan kedua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian." Nah, Bapak Saudara, perhatikan ya, di sini ternyata dua saksi yang dimunculkan, yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini ternyata diberi penjelasan lebih detail daripada apa yang ditulis di dalam kitab Zakaria tadi, ya. Nah, di sini dua saksi itu nanti dia bertugas supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Ya, lamanya di sini ditentukan 1260 hari lamanya, ya. 1260 hari lamanya, ya. Ini hampir 4 bulan, ya. Mereka itulah kedua pohon zaitun yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, saudara, lalu Yohanes diberi penjelasan. Ya, dua saksi yang sedang melakukan nubuat sambil berkabung tadi, ya. Nanti kalau ada orang, ya, atau musuh kelompok yang mencoba mau menyerang atau menyakiti kedua saksi itu, keluarlah api dari mulutnya. Ya, kalau mereka nekat gitu ya, mau usil, ya, atau menghalangi atau mau membunuh kedua saksi itu, tadi dikatakan mereka harus mati secara demikian. Artinya apa? Disembur sama api itu. Jadi kebakar gitu ya. Bayangin saudara ya. Jadi belum sampai menyentuh, ya, dia buka mulut, dari mulutnya sudah ada api itu, kebakar semuanya, ya. Nah, saudara, itu Pak, ini saya kasih gambar ini ya. Ini dua saksi ini, mungkin ilustrasinya seperti ini ya. Wow. Ya. Nah, saudara, ini ya, dari mulutnya keluar api itu. Nah, saudara, perhatikan, ketika kedua saksi ini telah melakukan tugasnya, Wahyu 11 ayat yang ke-7, di sini dikatakan, "Bila mana mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka." Ya, membunuh mereka. Jadi manusia nggak bisa melawan dua saksi itu. Yang bisa melawan dan membunuh kedua saksi itu cuman binatang yang keluar dari jurang maut. Siapa itu? Si Abaddon, ya. Nah, atau Apoleon, atau pembinasa keji itu. Nanti akan berhadapan dengan kedua saksi itu, dan kedua saksi itu dikalahkan, dibunuh oleh
Abaddon atau si pembinasa keji itu, ya. Nah, saudara, jadi manusia nggak ada yang bisa nandingin kedua saksi itu, ya, karena dia cukup sakti. Tapi ternyata kekuatan atau kehebatan daripada Abaddon itu sanggup mengalahkan kedua saksi itu. Yuk kita lihat ya. Lalu nasibnya seperti apa? Dalam Wahyu pasal 11, ayat 11 sampai ayat yang ke-13, di sini kita bisa mendapat keterangannya. 3,5 hari kemudian, ya setelah mati, 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, ke dalam kedua saksi itu. Sehingga mereka atau kedua saksi itu bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut, ya. Nah, lalu kedua nabi itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke surga, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Ya, jadi tentang kedua saksi itu ceritanya singkat ya. Jadi dia muncul, lalu coba dihadang atau dihalangi oleh orang-orang ya yang coba tidak percaya atau memusuhi dia, tapi dia bisa menang karena dia punya kuasa untuk menyembur api tadi itu. Tapi ketika ketemu dengan Abaddon, dia dikalahkan, dibunuh oleh Abaddon atau si pembinasa keji itu. Nah, pada 3,5 hari ya setelah kematian itu, Tuhan memberikan roh kehidupan, membangkitkan kedua saksi itu. Lalu Tuhan menarik kedua saksi itu untuk naik ke surga. Ya, nah ketika naik ke surga terjadi sudah insiden ya, terjadi gempa yang sangat luar biasa. Ya, di situ, nah 1/10 bagian dari kota itu rubuh, saudara, karena gempa itu. Dan 7.000 orang mati oleh gempa itu semuanya. Nah, saudara, nah sekarang mulai penasaran ya, sebenarnya siapa sih kedua saksi itu? Ya, siapa kedua saksi itu? Saya melihat banyak tafsiran-tafsiran ya dari beberapa hamba-hamba Tuhan, ya mereka mulai berargumen ya satu dengan yang lain, hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain, mereka mencoba untuk menafsirkan kira-kira siapakah kedua saksi itu ya yang dibangkitkan, yang diturunkan oleh Allah ketika masa kesusahan besar dan harus berhadapan dengan Abaddon itu ya. Nah, kira-kira siapa itu ya? Nah, malam hari ini kita mencoba ya untuk mengetahui siapakah sebenarnya kedua saksi Allah ini. Nah, saudara, ada yang atau argumen seseorang ya atau hamba Tuhan mengatakan katanya Henokh dan Elia ya, Henokh dan Elia ya. Ada juga yang bilang Musa dan Elia. Nah, saudara, jadi ada dua kubu ini, ada dua pendapat ya. Mereka punya argumen masing-masing ya. Mereka menganggap Henokh layak untuk menjadi salah satu daripada kedua saksi itu. Lalu yang satunya Elia, ya loh. Nah, Elia, kenapa? Ya mungkin mereka berpikir Henokh itu kan orang yang berjalan dengan Allah. Dia dekat dengan Allah ya. Dia dekat dengan Allah. Tadi dikatakan dia adalah kedua saksi itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Karena ada kata dekat dengan Allah, makanya ada yang beranggapan itu pasti Om Henokh nih. Ya, itu pasti Henokh ya. Dan Elia ya. Nah, Elia itu juga seorang nabi, pada masa akhir hidupnya dia juga nurut sama Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, lalu diangkat naik ke surga. Dua-duanya ini mengalami pengalaman spektakuler dengan Allah ya. Henokh diangkat hidup-hidup
Elia juga mengalami rapture, ya, diangkat hidup-hidup juga. Nah, karena dianggap dia tak pernah mati, makanya Henokh itu dianggap layak dan Elia itu dianggap layak untuk dijadikan atau eh, di memerankan kedua saksi nanti yang akan muncul pada akhir zaman nanti, ya. Nah, saudara, ada yang bilang Musa dan Elia. Nah, kita tahu juga ya, Musa juga orang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata juga, Musa itu karib dengan Allah juga ya. Nah, ini Elianya tetap tadi sudah dibahas ya. Nah, jadi perbandingannya cuma satu, pasangannya Elia dan Henokh. Yang satu adalah Elia dan Musa, ya, Elia dan Musa. Nah, saudara, kira-kira, ya, malam hari ini, ya, kita mau coba ya melihat dari apa yang bisa kita bahas bersama-sama. Mungkin ini bisa menolong dan bisa mendekati apa yang bisa kita bisa kita simpulkan. Kira-kira siapakah dua saksi Allah itu? Pertama, saudara, kita lihat dulu dari tugas yang diberikan oleh Allah untuk kedua saksi atau kedua pohon itu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai ayat yang kelima, di sini dikatakan, aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Perhatikan ya, tugasnya adalah bernubuat sambil berkabung, ya. Merekalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam, ya. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka dari mulut mereka menghanguskan semua musuh-musuh mereka. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu haruslah ya mati secara demikian. Bapak Saudara, kalau kita lihat ya dari tugas yang diberikan, mereka adalah orang yang bernubuat, ya. Nah, apakah dari tiga tokoh tadi itu mana yang lebih mendekati, ya, yang punya kapasitas atau kemampuan ya untuk bernubuat, ya, dan juga punya power, punya kuasa, ya. Nah, pernah mengeluarkan api, ya. Jadi main api ini, mujizatnya tentang api, ya. Kita lihat dulu ya daripada Elia dulu, ya. Elia, ya, kalau Elia dikatakan dialah orang yang nantinya boleh ya menjadi salah satu dari kedua saksi itu. Kalau kita baca dalam Maleakhi 4 ayat yang kelima, ya, sesungguhnya aku Tuhan akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, ya. Matius pasal 17 ayat 11, ini ayat korelasinya ya. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Jadi, saudara, soal saksi kedua, ya, itu tidak ada masalah, ya. Kenapa? Elia itu dekat dengan Tuhan, dia nabi, ya, dia pernah bernubuat, bukan? Elia pernah bernubuat, ya. Dia pernah bernubuat, jangan turun hujan. Ya, 3,5 tahun. Enggak turun hujan betul, sudah. 3,5 tahun itu. Ya, nubuatannya tepat. Ya, dia seorang yang punya potensi atau kapasitas untuk bernubuat, ya. Ada roh nubuat di dalam diri saksi yang kedua ini, si Elia itu, ya. Nah, kalau Elia itu, ya, kalau tadi dikatakan salah satu kriterianya selain bernubuat dengan berkabung, kalau ada yang coba mendekati, ya, itu keluar api. Nah, Elia pernah menurunkan api dari surga, ya. Menurunkan api dari surga. Elia juga pernah membakar musuhnya, ya. Ketika mau diserang, dia bakar juga segala macam. Jadi dia memang spesial nih, ya, dalam mujizat tentang main api ini.
Ya, tadi kalau kita perhatikan dari kriteria kedua saksi itu, Elia kayaknya memenuhi persyaratannya itu untuk menjadi salah satu dari kedua saksi Allah tersebut. Lalu, saudara, orang yang berikutnya ya, kita lihat sekarang. Tentang Henok, saudara. Kalau Henok bagaimana? Henok, ya. Siapa Henok? Henok dalam Kejadian 5 ayat 21. Henok itu setelah Henok hidup 65 tahun, ya, ia memperanakkan Metusalah, ya. Lalu ayat yang ke-22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Berarti kan ya, jadi Henok itu ya orang biasa lah gitu ya. Hanya dia dekat berjalan dengan Tuhan. Itu keistimewaannya. Dia punya keluarga, lalu punya anak, ya. Dia bergaul dengan Allah ya selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, lalu memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Nah, saudara, perhatikan ayat 23-nya. Ya, Kejadian 5 ayat 23. Jadi, Henok itu mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi, boleh disimpulkan ya. Henok tidak ada lagi, maka Henok itu akan datang kembali. Apakah seperti itu? Nah, saudara, sekarang kita lihat dulu tokoh yang ketiga. Ya, Musa sekarang. Tentang Musa. Ya. Nah, Zakaria 4 ayat 14 tadi, ya dikatakan tentang kedua saksi Allah itu. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, saudara, Musa itu juga orang yang dekat dengan Tuhan ya. Nah, berapa kali dia berjalan dengan Tuhan. Bahkan ketika dia memimpin bangsa Israel, Tuhan itu berkata, nanti malaikat akan perjalananmu. Tapi Musa bilang apa? Tidak. Kalau engkau sendiri tidak berjalan bersama dengan aku tidak mau memimpin bangsa ini. Ya, aku tidak mau memimpin bangsa ini. Aku tidak mau berjalan. Sehingga ada lagu ya, nah yang diterjemahkan oleh Wirat Kaun tuh, ya tuh, itu lagu barat ya. Jadi dikatakan bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ya, pimpin langkahku. Nah, itu lagunya Musa. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian itu. Ya, Musa maunya disertai oleh Tuhan. Berapa tahun, saudara? Bayangkan. Musa disertai Tuhan itu 40 tahun kan, ya, 40 tahun Musa itu berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Musa banyak melakukan mujizat juga ya. Nah, saudara, Musa itu juga salah satu orang yang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan sampai wajahnya itu penuh dengan kemuliaan. Dan bangsa Israel tidak tahan. Artinya apa, saudara? Kalau orang sampai bisa menyerap kemuliaan Allah seperti itu seperti tahu yang dibacem itu ya, atau tempe bacem itu ya, itu benar-benar nyerap. Kenapa? Karena di-blend ya, karena diaduk menjadi satu. Ya, jadi Musa itu benar-benar menyatu dengan Allahnya itu ya, sehingga dia bisa menyedot kemuliaan Allah itu luar biasa. Padahal saudara, pada zaman perjanjian lama, nggak ada satu orang pun yang tahan memandang Allah, bukan? Ya, Musa bisa memandang Allah di situ ya. Nah, saudara, jadi Musa itu mengalami mempunyai kedekatan dengan Allah
yang sangat luar biasa. Nah, pada waktu Tuhan Yesus ya ada di muka bumi, Musa itu pernah ya, muncul. Kalau Anda melihat dalam Matius pasal 17 ayat yang ketiga ya tentang Musa di sini, Matius 17 ayat yang ketiga. Lalu Yesus berubah rupa, mengalami transfigurasi ya, berubah rupa di depan mereka, di depan ketiga muridnya. Di sini ada Petrus, di sini ada Yakobus dan ada Yohanes ya. Nah, ketiga muridnya ini menyertai Yesus ya untuk pergi ya di Bukit Tabor itu. Lah, saudara, disitulah ketiga murid ini melihat Yesus mengalami transfigurasi. Yesus berubah rupa di depan mereka. Apa yang terjadi? Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi seputih cahaya. Saudara, kalau Anda melihat ya, atau mengerti tentang apa yang ditulis oleh Alkitab ini, kalau Yesus dilihat oleh kedua muridnya ini wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi seputih cahaya, itu sama seperti apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika di Pulau Patmos, ketika Yesus muncul. Ya, nah, saudara, sekarang Yesus itu bukan kayak manusia gitu, tidak. Jadi bentuknya atau wujudnya itu seperti cahaya yang sangat terang, ya, seputih cahaya. Nah, itu yang pernah disaksikan oleh Rasul Yohanes ini. Jadi Rasul Yohanes ini pernah melihat Yesus ya 2 kali. Ketika dia masih bersama dengan Tuhan Yesus jadi muridnya Yesus itu, dan ketika dia juga dibuang ke Pulau Patmos, dia melihat Yesus dalam tubuh kemuliaannya itu. Ya, nah terus ayat yang ketiga ini yang menarik, saudara, yang ada hubungannya dengan siapa kira-kira ya. Dan lihatlah, tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbincang dengan Yesus. Ya, nah di sini ya, yang muncul adalah Musa dan Elia. Ya, kenapa yang muncul bukan Henok dan Elia? Ya, kenapa yang muncul bukan Henok dan Elia? Ya, nah padahal kalau Anda lihat, ya, Musa kan mati ya. Kenapa Henok kan nggak mati? Harusnya kalau Elia nggak mati. Nah, makanya dia muncul. Nah, saudara, memang ya, bumi itu sebenarnya adalah sentralnya gitu. Ada bagian bawah, yang disebut bawah bumi, dan ada yang disebut atas bumi atau alam roh ya. Nah, saudara, Elia itu mewakili dari atas, ya, Musa mewakili dari bawah. Ya, ketemu Yesus di bumi itu, kira-kira seperti itu ya. Nah, di situ. Jadi perwakilan ceritanya antara Musa dan Elia. Ya, nah kita perhatikan sekarang kalau landasannya ya tentang kedua saksi itu kita ambil dari kitab Wahyu. Siapakah yang sebenarnya yang menjadi landasan kitab Wahyu? Siapakah mereka sebenarnya itu? Wahyu 11 ayat 4 ya dikatakan mereka adalah dua saksi Allah. Adalah kedua pohon, yaitu dua pohon berarti dia manusia yang memiliki pengurapan pohon zaitun. Ya, nah banyak ya. Jadi orang-orang kalau bikin minyak urapan itu biasanya kan diambil dari buah zaitun itu ya. Nah, pengurapan. Dan kedua kaki dian, ya, dua kaki berarti dia manusia yang memiliki pengurapan kaki dian atau lentera dalam bait Allah yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ya, nah, saudara. Jadi menurut kitab Wahyu, ya, jadi kedua saksi itu adalah mereka punya pengurapan, ya, nah, mereka punya lentera atau terang, ya, saksian di sini. Nah, mari kita lihat ya tentang kuasanya yang bekerja pada mereka, ya. Karena tadi disebutkan dua saksi itu punya kelebihan ya. Nah, kuasa apa yang menyertai kira-kira dari tiga orang tadi, Henok, Elia,
atau Musa tadi ya. Nah, kita lihat dari situ kita akan dapat mengenali siapa mereka sebenarnya. Kita lihat dari Elia dulu ya. Elia dalam Wahyu 11 ayat yang ke-6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Wow, ya. Nah, saudara, mereka mempunyai kuasa, kedua saksi ini mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Kalau Anda membaca dalam Yakobus 5 ayat 17, di situ Elia ya, dikatakan Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, pertanyaannya, kenapa hujan ya pada waktu Elia ini bernubuat, di hujan itu kenapa tidak turun selama 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan? Karena Elia ini bernubuat, jangan turun hujan selama 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun. Nah, saudara, dalam Wahyu tadi, ya, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Jadi, sesuai dengan ketetapan atau ketentuan dari nubuatan itu, ya, Elia memenuhi persyaratan ya di sini. Ya, jadi Elia pernah melakukan mujizat yang sama seperti yang akan dilakukan oleh kedua saksi Allah pada waktu muncul nanti pada akhir zaman. Ya, ini tentang Elia, saudara. Ya, kuasanya, pengurapannya Elia ada juga. Nah, sekarang tentang kuasanya Elia, oke juga ya. Dia bisa, dia sama nih, ya. Nah, sekarang tentang Musa, saudara. Elia, kuasa Musa sekarang. Wahyu 11 ayat 6, ya. Mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ya, saudara, tadi kan ya. Jadi dalam kitab Wahyu ini, ya. Jadi nanti kedua saksi ini mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, ya, dan memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap mereka menghendakinya. Musa, ya, dia pernah menulahi, ya, atau dia pernah bernubuat mengatakan tentang, ya, nubuatan, ya, tentang kepada Mesir, kepada Firaun, karena tidak diizinkan untuk membawa keluar bangsa itu. Nah, salah satunya adalah Musa pernah mengubah seluruh air yang ada di Mesir itu menjadi darah, betul? Dan itu bukan hanya air yang ada di sungai atau di kolamnya Firaun, tapi sampai ke seluruh, ya, negeri Mesir itu, kecuali Gosen, ya, kecuali Gosen. Ya, 10 tulah itu dilakukan. Salah satunya adalah mengubah air menjadi darah. Nah, tadi juga dikatakan Bapak Saudara, ya, selain mengubah air menjadi darah, untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Ya. Nah, ada 9 kali lagi. Lalat pikat, ya, apalagi itu, ya, kata, ya, terakhir itu anak sulung mati semuanya itu, ya. Nah, itu hasil daripada nubuatan atau perkataan Musa kepada Firaun, ya, atau kepada orang-orang Mesir seperti itu. Nah, Musa, saudara, ya, dia orang dekat dengan Tuhan. Dia juga orang yang diurapi oleh Tuhan, ya. Dia juga memiliki kuasa. Dia memiliki power, ya. Dia melakukan mujizat yang sama seperti apa yang nanti akan dilakukan oleh kedua saksi Allah ketika mereka muncul pada
akhir zaman nanti. Ya, jadi untuk Elia dan untuk Musa, ya. Jadi dia punya pengalaman di situ ya. Dia punya kapasitas. Tapi kalau kita bicara tentang Henok, saudara, apa yang pernah dilakukan oleh Henok? Ya, Henok nggak pernah melakukan apa-apa loh. Ya, Alkitab hanya bilang Henok itu bergaul karib, berjalan dengan Allah, lalu Henok tidak ada. Ya, nah, lalu Henok tidak ada. Kita mengerti ya, selama ini kita belajar di bumi ini sebenarnya adalah tempat latihan untuk kedepannya nanti. Kalau orang mau melatih diri di muka bumi ini, apa yang bisa Anda lakukan ya, atau Anda kerjakan karena Anda melatih diri Anda di muka bumi ini. Nanti saudara, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ya, di kerajaan 1000 tahun khususnya, skill Anda itu dipakai semuanya. Ya, mereka yang tak pernah melatih dirinya di muka bumi ini, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Nanti ketika di alam roh, mereka jadi orang yang nggak tahu apa-apa. Ya, tapi kalau mereka punya pengalaman dengan Tuhan, ketika mereka ada di muka bumi ini, pengalamanmu dengan Tuhan itu nanti dijadikan standar atau dasar Allah memilih Anda. Ya, nah ada orang, ya, mereka mendapatkan pernyataan. Ya, katanya, ya, Pak Andreas itu sekarang di mana? Di surga sedang ngajar pemuridan. Ngajar pemuridan, itu kan tahu. Nah, banyak orang bilang, masa gini. Alasannya apa? Lah wong di bumi dia suka ngajar, betul nggak itu? Makanya di sana dia mengajar. Nanti maksud saya. Ini menjadi satu dasar aja ya. Nah, dan ini banyak hamba Tuhan yang mengatakan hal yang sama untuk hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang telah dipanggil oleh Tuhan. Apa yang pernah dilakukan, yang biasa dilakukan dan dikerjakan di muka bumi ini, ternyata di sana dia masih melakukan juga. Ya, nah, membimbing orang-orang yang sudah mati tapi belum bertumbuh banyak, dibimbing oleh yang sudah bertumbuh seperti itu. Ya, nah, untuk kedua saksi ini, ya, pasti orang yang punya pengalaman dengan Tuhan di masa hidupnya, ya, pasti punya pengalaman dengan Tuhan untuk pernah melakukan hal-hal yang serupa yang nanti akan dikerjakannya ketika dibutuhkan di akhir zaman nanti itu. Amin. Jadi kalau kita lihat 3 orang tadi itu kandidatnya, Henok, Elia, dan Musa. Pada hamba Tuhan katakan Henok dan Elia, ya. Lalu ada yang bilang Musa dan Elia. Kira-kira mana yang lebih mendekati? Ya, dari beberapa karakteristiknya, ya. Henok tidak ada mujizat sama sekali. Tapi dia sangat dekat dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, lalu tidak ada diangkat oleh Tuhan aja. Titik, itu keterangannya. Tapi untuk Musa, ya, dia dekat dengan Tuhan, dia pernah bernubuat juga, betul? Nah, dia punya kuasa juga, ya. Untuk apa? Nah, tadi mengubah air menjadi darah. Elia punya kuasa menurunkan api dari langit. Nah, tentang api ada pada Elia, lalu tentang air berubah jadi darah ada pada Musa. Nah, mungkin saudara, ya, saya mulai berpikir seperti ini, semoga benar. Ya, itu mungkin salah satu dari saksi Allah itu. Satu itu pakar sembur api. Yang satu itu pakar dari ini gitu ya. Pakar apa namanya? Pakar mengubah air menjadi darah seperti itu. Ya. Nah, atau mungkin dua-duanya bisa, ya toh? Nggak ngerti, ya toh? Tapi dari supaya penafsiran kita ini lebih mendekati, kita lihat pengalaman dari tokoh-tokoh, ya, yang pernah melakukan mujizat seperti apa yang akan dikerjakan oleh kedua saksi Allah tersebut. Amin. Nah, saudara, dari sini sekarang kita boleh, ya, memilih, ya. Saya lebih condong, ya,
memilih Elia dan Musa. Dengar ya? Elia dan Musa. Dari mana? Kriteria-kriterianya tadi itu. Ya, dekat dengan Tuhan, bernubuat, ya, dan punya kuasa. Dan mujizatnya itu mirip, saudara. Tentang api dan tentang air yang diubah menjadi darah. Ya, nah, saudara, air menjadi darah itu. Nah, saudara, sekarang kita masuk ya. Nanti kedua saksi Allah itu dalam Wahyu pasal 11 ya. Wahyu 11 ayat 7 ya. Bila mereka telah menyelesaikan ya, kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ya, nah ini binatang keluar dari laut, ya, lalu membunuh kedua saksi Allah itu. Lanjut, Wahyu 11 ayat 11 sampai 13. 3,5 hari kemudian dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka menjadi sangat ya takut. Lalu kedua nabi itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke surga, diselubungi awan. Ya, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Ya, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah di surga. Ya, jadi kedua saksi Allah itu mati, gitu. Banyak orang bingung gitu ya. Tapi tahu-tahu Tuhan memberikan roh kebangkitan, roh hidup itu ya. Ketika dia bangkit terjadi gempa. Ya, tadi bertiga dari kota Yerusalem ini bangunannya roboh semuanya dan 7.000 orang mati pada saat itu. Ya, lah saudara, itulah yang terjadi dengan kedua saksi Allah tersebut. Jadi kalau menafsirkan ya, siapakah sebenarnya kedua saksi Allah itu, saya lebih condong Elia dan Musa daripada argumen beberapa orang hamba Tuhan yang mengatakan Henokh dan Elia. Ya, alasannya seperti apa yang sudah saya sampaikan malam hari ini. Nah, saudara, nah setelah itu, saudara, ya, Tuhan akan mengakhiri ya, dari kesukaran besar itu yang dilakukan oleh Abaddon itu ya. Nah, itu kelanjutannya nanti ya. Setelah kedua saksi Allah itu diangkat, ya, nanti Tuhan akan datang ke bumi lalu mengirim dengan pasukannya untuk memerangi Abaddon, Lucifer, dan Antikris, dan nabi-nabinya, dan anak buahnya, lalu diringkus ke dalam jurang maut ya, untuk ditahan di sana selama 1.000 tahun. Itulah yang disebut dari akhir kesusahan besar ya, kesusahan besar. Nah, setelah perkawinan anak domba Allah selesai, nanti Yesus akan datang bersama pasukannya untuk memerangi maut dan sistemnya. Akhirnya iblis akan ditangkap dan dirantai juga di jurang maut selama 1.000 tahun lamanya. Saudara, tentang perkawinan anak domba nanti akan saya bahas lebih detail dalam pembahasan Millennium Kingdoms ya, atau kerajaan 1.000 tahun. Tapi saudara, kapan sebenarnya Tuhan Yesus akan turun dengan pasukannya itu? Tepatnya waktunya adalah setelah perkawinan anak domba Allah selesai. Ya, jadi kita punya gambaran nih, ya. Ketika ya, di bumi ini sedang mengalami kesusahan, baik kesusahan kecil ya yang dilakukan oleh Antikris, ya, juga kesusahan besar yang dilakukan oleh Abaddon, ya, jadi 7 tahun itu, ya, di surga ternyata ada acara yang lain, saudara. Ya, jadi orang-orang yang ketinggalan itu tak pernah mengalami perkawinan anak domba Allah. Tak pernah mengalami perkawinan anak domba Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ya, mau menjadi pengantin Kristus, Anda harus diangkat. Betul nggak?
Orang-orang yang diangkat sebelum kesusahan, sebelum masa-masa antikris dan Abaddon itu, merekalah kandidat dari orang-orang yang bisa nanti akan menjadi mempelai Kristus. Ya, yang diangkat itu pun nanti akan ada 3 gulungan. Ada gulungan pengantin, ada gulungan tamu undangan, dan ada gulungan yang dilempar ke ratap kertak gigi. Ya, nah nanti akan saya bahas lebih detail dalam Millennium Kingdom, ya, tentang posisi atau kondisi orang-orang yang menjadi mempelai, yang menjadi pengantin, ya, atau sekedar menjadi tamu undangan, atau mereka yang dibuang ke ratap kertak gigi itu. Itu bukan neraka, tapi tempat penyesalan di luar gelap, ya. Nah, jauh dari kemuliaan Allah. Kenapa? Karena mereka tidak punya baju pesta, ya. Karena mereka tidak mengenakan baju pesta tersebut, ya. Nah, saudara, siapa yang akan turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu? Mungkin, saudara, ya, itu orang-orang yang sudah menjadi pengantin Kristus itu. Ya. Mereka yang terpilih. Ya, mereka yang setia. Sehingga layak untuk menjadi pengantin Kristus itu. Nah, selain menjadi pengantin Kristus, ternyata mereka nanti juga diajak turun untuk memerangi Abaddon, memerangi Antikris, dan Lucifer, dan nabi-nabinya. Ya, nah, saudara, dia turun bersama dengan pasukannya ini. Nah, saudara, nah ini saudara ya. Jadi kudanya kuda putih, ya. Dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Apa itu lenan halus? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbagilah mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba, ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat ada 2 gulungan, ya, di sini nih. Ada yang menjadi pengantinnya dan ada yang sekedar menjadi tamu undangan, ya. Tapi dikatakan berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba Allah, ya. Tapi ada yang lebih bersukacita. Kalau mungkin Bapak Saudara, ya, Anda diundang nih nanti umpama dapat undangan ketika anak Pak Jokowi yang bungsu itu, ya, menikah, lalu Pak Among dapat undangan gitu. Wah, bahagia ya. Ya. Wush, dari Blitar tak luruk. Datang aku. Naik becak juga enggak apa-apa. Gitu ya. Wah, nah, diundang Pak Presiden. Mantu gitu loh. Seneng ya. Berbahagia. Makanya ayat tadi mengatakan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin itu. Ya, mereka terhormat, saudara. Diundang ada di situ. Tapi saudara, ya, ayat sebelumnya Anda lihat, ya, ayat 47 tadi katakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Betul? Beda ya, di sini cukup bahagia. Tapi yang menjadi pengantin Kristus, dia boleh bersuka cita, boleh bersorak-sorai, dan memuliakan Dia. Kalau Anda suruh pilih jadi tamu undangan atau jadi pengantin Kristus? Pilih mana? Yuk pilih jadi pengantin, ya. Sukacita yang sangat luar biasa itu. Nah, saudara, itu harus diperjuangkan hari ini. Yaitu orang-orang yang memakai kain lenan halus, berkilau-kilauan, dan putih bersih. Bicara tentang apa? Perbuatan. Betul nggak? Saudara, banyak orang keliru berpikir. Ya,
Anda mungkin mengadopsi dari pandangan atau keyakinan dari agama-agama lainnya, bahwa dengan berbuat baik Anda diselamatkan. Enggak, keselamatan bukan karena perbuatan baik Anda. Keselamatan itu grace, anugerah, ya, bukan usaha Anda, tapi karena kasihnya Bapak kepada Anda. Dan Anda cukup percaya dengan pengorbanan Tuhan Yesus, Anda diselamatkan. Lalu untuk apa selama di bumi ini saya harus berbuat baik? Untuk apa? Nah, ini merupakan persiapan Anda, saudara. Ketika perbuatan baikmu itu mencapai kesempurnaan, Anda layak untuk menjadi pengantin Kristus nanti. Karena perbuatan baikmu itulah yang disebut kain lenan halus. Amin. Nah, mereka yang nggak punya kain lenan halus, ya nggak terpilih. Nah, saudara, jadi kita mengerti sekarang, ya. Jadi kita berbuat baik bukan untuk masuk surga, tapi kita berbuat baik, kita sedang mengumpulkan reward. Amin. Rajin-rajinlah berbuat baik. Nah, berbuat baik bukan sekedar menyenangkan orang. Berbuat baik bukan sekedar membanggakan diri sendiri. Tapi berbuat baiklah untuk memuliakan dia. Dengan cara apa? Melakukan setiap perintah dan kehendaknya. Amin. Nah, kita mulai nangkep ya, di RTM ini diajar untuk mengerti agendanya Tuhan. Supaya apa? Apa yang Anda lakukan itu, semuanya ada nilainya di hadapan Tuhan. Nanti bisa tukar poin di sana ini. Nah, kalau poinnya banyak, Bapak Ibu Saudara, layak untuk menjadi pengantin Kristus. Jangan sekedar bahagia karena Anda duduk di situ untuk melihat anak domba sedang menikah. Yesus menikah dengan pengantin-pengantinnya itu. Ya, memang disebut berbahagia. You know? Nah, nanti ada pelajarannya sendiri. You know? Siapakah tamunya itu? You know? Siapakah tamunya itu nanti ya? Nah, malam hari ini tidak saya bahas ya. Nah, saudara, jadi nanti akan ada namanya pernikahan anak domba Allah ya. Nah, di sini ini nanti musiknya mulai bunyi teng 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 ya loh. Nah, ya. Bukan ting 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 teng 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 gitu ya. Nah, kalau ala Jawa ya tung tung nek tung tung cekling gitu ya lah, gitu. Mantene ditemok nih gitu ya. Nah. Lalu gonge gong gitu ya. Nah. Gayeng gitu. Kalau ngikutin apa namanya orang punya hajat itu, itu wah musik Jawa itu ya gamelan itu wah ya. Nah, tapi yang modern ya itu tadi teng 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 teng. Lah, siapa ketika musik itu dibunyikan yang jalan dengan Yesus? Saya harap Pak Andreas Daryanto jalan dengan Yesus nanti itu. Amin. Nah, saya harap Pak Andreas Andi juga nih. Bukan berarti namanya Andreas tok yang jalan dengan Yesus, enggak. Itu. Semuanya. Yang malam hari ini dengar pemuridan ini. Ya, Anda harus punya target. Bukan sekedar lolos dari antikris. Diangkat. Ternyata nanti di sana ada 3 kelompok. Pengantin, tamu undangan, disingkirkan ke ratap ketak gigi. Ya, enggak ketemu antikris sih, enggak. Tapi di situ ada ratap ketak gigi, artinya apa? Menyesal. Ya, orang Jawa bilang kerot-kerot. Gitu. Tahu nggak kerot-kerot? Nah, sampai giginya bunyi kerak-kerak. Nah, itu ratap kertak gigi namanya. Ya. Kenapa? Nyesel. Gitu. Kenapa dulu waktu di bumi ini, hidup saya ini saya gunakan untuk hal yang sia-sia. Nggak untuk mengumpulkan poin seperti itu. Kalau tahu, ya
harus tukar poin di sini untuk menduduki ini dan itu. Aku akan lakukan banyak hal. Seperti tekadnya Paulus. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Apa yang dikejar oleh Paulus? Mau jadi pengantin Kristus. Amin. Paulus sendiri yang berkata ya, waktu dia membimbing jemaat, dia katakan begini, aku cemburu ya dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, yaitu Kristus. Artinya apa? Paulus itu punya harapan. Paulus itu punya keinginan. Semua orang yang diajar, semua orang yang dididik oleh Paulus, nantinya ketika dia sudah rapture, nggak sekedar jadi tamu, nggak dibuang ke ratap ketak gigi, tapi jadi pengantin Kristus. Hal yang sama Bapak Saudara. Malam hari ini saya juga punya harapan yang sama. Ini 75 orang nih yang ada di Zoom meeting malam hari ini. Gak ada yang dibuang ke ratap ketak gigi semuanya. Gak ada yang sekedar jadi tamu undangan. Ya, tapi Anda dan saya adalah kandidat orang-orang yang jadi pengantin Kristus. Amin. Nah, mulai ini cuci bajumu sampai kinclong. Ya. Nah, dengan rajin berbuat baik. Nah, saudara, setelah perkawinan anak domba itu, nanti Tuhan akan mengajak 144.000 orang ya, untuk turun ke bumi ya, berperang di sini. Wahyu 19 ayat 11 sampai 14. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih ya. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Semua pasukan yang di surga mengikut dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Amin. Jadi nanti akan muncul yaitu panglima pakai kuda putih. Kuda putih yang di sini beda dengan yang ada di Wahyu pasal 4 ya. Di situ kan ditulis juga ada kuda putih ya. Tapi penunggangnya itu bukan Tuhan Yesus. Tapi dalam Wahyu 19 ini kudanya putih, perhatikan yang menungganginya. Di sini ditulis, yang menungganginya bernama yang setia. Siapa yang setia? Yesus itu setia, melakukan kehendak Bapaknya, betul? Sehingga Bapaknya mengakui, karena kamu setia nak, karena kamu taat nak, maka aku beri nama di atas segala nama. Ya, banyak orang kadang-kadang itu ya nama dengan kelakuannya nggak sama. Saya punya teman namanya Setia, tapi nggak setia. itu keberatan nama, begitu. Lalu saya bilang, itu orang tua kamu salah kasih nama. Namanya Setia, kamu kok nggak setia, bolos terus gitu ya. Nah, saudara, kalau habis Zoom gini kadang-kadang kenapa mesti difoto macam itu. Nah, itu sebenarnya mau saya lihat, ya, siapa yang setia dan siapa yang enggak. Ya, nah, setia, ya, setia, belajar setia. Saudara, setia itu enggak muncul dengan instan. Bukan karena namamu setia, tapi setia itu harus dikerjakan. Dan kalau Anda mau, belajarlah kepada orang yang sudah setia. Ya, siapa? Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya mau belajar, saudara. Saya kadang nyanyi ya satu lagu Pantai Kusta kuno, ya. Memang saya itu orang kuno, ya. Lah, lagunya begini. Ajarku setia, ajarku setia. Mau setia belajar. Belajar kepada Tuhan Yesus. Mau lemah lembut, belajar sama Tuhan Yesus.
mau rendah hati, belajar sama Tuhan Yesus, betul? Coba mulai belajar. Coba Anda lihat kehidupan Tuhan Yesus selama ada di muka bumi itu. Lalu Anda mulai ikutin, menjadi patron dalam kehidupan Anda. Anda akan jadi orang setia loh. Ya, orang setia. Nah, penunggang kuda itu namanya si setia. Amin. Ya, si setia dan yang benar itu. Ia menghakimi dan berperang dengan adil di situ. Nah, itulah pemimpin pasukannya nanti. Dia akan membawa rombongan ya, untuk turun ke bumi. Nah, dari awan-awan itu, ya, dari kerajaan 1000 tahun itu, ya, itu belum kerajaan 1000 tahun sih maksudnya. Itu baru evakuasi ya. Kerajaan 1000 tahun kan dihitung setelah Lucifer, Abaddon, dan nabi-nabi palsu dan antikris diringkus kan. Nah, waktu pengangkatan itu kan evakuasi massal ke atas. Lah dari atas turun ke bumi itu, naik apa itu? Tadi dikatakan, semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mereka menunggangi kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Nah, pakai lenan halus, naik kuda putih itu. Wow, keren ya. Saya coba ambil gambarnya seperti ini nih, kira-kira nih. Oh, coba cari. Ada Anda enggak? Lalu ada orang yang cukup teliti, ya, dia bilang gini, Pak, ya, itu gambar aneh, ya. Itu yang di depan sama yang di belakang itu wajahnya sama semua ya. Ngerti nggak sudah maksud saya? Ya, sama ya, teman. Dia nggak pakai ini kan apa namanya ini yang kayak selendang nih, nggak, ini cuma pakai lenan halus itu. Tapi wajahnya ini sama, ya, wajahnya sama. Orang-orang setia akan diubah menjadi serupa dengan Kristus, bukan? Roma 8 ayat 29. Itu targetnya. Diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Wajahmu nanti nggak kayak hari ini gitu. Ya, wajah Bapak Ibu Saudara nanti semua kayak Yesus. Ya, jadi pasukan itu nanti itu semuanya wajahnya mirip Yesus itu. Yesus kecil. Ya. Bagaimana Anda bisa berubah menjadi seperti Yesus? Diubahkan. Ya. Diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Nah, ketika pasukan itu turun, apa yang dikerjakan? Nah, Wahyu 19 ayat 20 sampai ayat 21. Binatang itu pun tertangkap dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya sehingga menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Ya, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Nah, disinilah iblis dikalahkan, ya. Sebelumnya binatang nabi palsu ditangkap, ya, dan iblis dikalahkan. Nah, Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Perhatikan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ia mengikatnya selama 1000 tahun dan melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia dilepaskan untuk sedikit waktu lama lagi, ya. Nah, saudara, ketika ini terjadi, lalu muncullah yang namanya kerajaan 1000 tahun damai. Kenapa? Karena biang keroknya sudah dirantai tangannya, lalu diikat, lalu dilempar ke jurang maut, nggak ada yang menyesatkan, ya, sampai 1000
tahun dan nanti akan dilepaskan untuk sedikit waktu lama lagi dan dihabisin oleh Allah untuk selama-lamanya. Ya, nah saudara, kalau saya bisa bikin urutannya begini, ya, sampai maut itu nanti dibinasakan, ya. Jadi, ya, akhir zaman itu dimulai pertama dengan rapture, ya. Jadi rapture seperti apa yang kita pahami di RTM ini, rapture itu terjadi sebelum antikris muncul, ya. Nah, ketika antikris muncul, itulah terjadi ya tribulation, ya, kesukaran, ya, masa kesukaran itu terjadi di sini ini, ya, antikris yang menjadi biang keroknya di sini ini. Nah, saudara, lalu 3,5 tahun kedua di sini ada Abaddon, ya, aksinya Abaddon itu disebut Great Tribulation, ya, kesusahan besar. Kenapa? Ini ngamuk, saudara, ya. Kalau ini menyesatkan dan ini menganiaya saja, ya, tapi ini benar-benar menyiksa dan disebut pembinasa keji itu, ya. Nah, nanti turunlah Tuhan Yesus dengan pasukan tadi itu. Nah, ini terjadi namanya Harmagedon, ya. Nah, perang Harmagedon. Baru setelah iblis dan antek-anteknya dan Abaddon itu diringkus ke jurang maut, terjadilah namanya Millennium Kingdoms, ya, atau kerajaan 1000 tahun. Disinilah Yesus menjadi raja. Kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun. Nah, akhir daripada kerajaan 1000 tahun terjadilah Gog dan Magog, ya. Nah, ini perang akhir untuk apa? Menentukan di mana maut akan dibinasakan di sini, ya. Nah, saudara, malam hari ini kita sudah akhiri, sudah selesai tentang pembinasa keji, ya. Nah, besok kita akan lanjutkan tentang perang Armagedon, ya. Perang Armagedon, perang, ya. Nah, kemarin sudah ada yang nanya tentang perang Armagedon, ya. Kenapa enggak saya jawab? Karena ada pelajarannya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kadang-kadang ya tahu segini, nanti pertanyaannya itu jauh ke depan gitu ya. Nah, padahal itu materi yang akan kita bahas ke depannya. Ya, nanti sabar dulu nih. Jadi kalau kita diskusi sebentar bersama-sama, pertanyaannya kira-kira sebatas apa yang kita bahas bersama gitu loh. Gitu. Nah, di sini ini gitu. Nanti kalau udah terlalu jauh ke sana gitu, ya nanti kalau saya jelaskan besok saya bingung mau ngomong apa. Gitu. Nah, saudara, puji Tuhan ya. Oke, saudara, terima kasih untuk kehadirannya. Puji Tuhan. Yuk kita foto dulu ya.